Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah. Sudah baik. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kami akan melakukan audiens tentang pengalaman Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau moral. Nah, untuk efisiensi waktu saya langsung akan melakukan audiens. Ini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi konseptual. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Jadi selama ini yang saya ketahui kalau dilema etika itu adalah suatu keputusan yang perlu kita selesaikan, atau ada misalnya ada kasus yang perlu kita selesaikan di mana kasus itu sama-sama benar. Jadi kita harus identifikasi dan pertimbangkan dengan baik mana yang kita pilih, karena kedua-duanya benar keputusan itu. Sedangkan untuk dilema rujukan moral itu kita berada dalam situasi di mana kasus itu perlu diselesaikan, perlu dipilih salah satunya, ada yang benar, ada yang salah. Nah, seperti itu untuk mengidentifikasinya. Baik, itu adalah tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara? Iya. Jadi selama ini setiap saya mau mengambil keputusan, saya tidak pernah mengambil keputusan itu secara pribadi, tapi saya libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik guru-guru, pegawai, di dalam mengambil keputusan itu yang berhubungan dengan dilema moral ini, dilema etika atau rujukan moral ini. Jadi apapun keputusannya nanti itu biasanya selalu diambil dari keputusan bersama. Ya, seperti itu. Selalu dikomunikasikan ya? Selalu dikomunikasikan dan dirapatkan, diseringkan dengan guru-guru. Ya. Nah, selanjutnya Bu, hal apa saja yang mungkin selama ini dalam penanganan kasus dilema etika yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa yang paling efektif yang dilakukan untuk mengambil keputusan ini? Ya, yang selama ini yang saya rasakan yang efektif itu ya apabila keputusan itu diambil berdasarkan suara terbanyak, yang dimana adapun dampaknya nanti itu tidak akan berdampak kepada pribadi, tapi itu adalah keputusan bersama. Ya, seperti itu yang saya anggap selama ini efektif dan tidak menjadi beban pribadi untuk kepala sekolah. Iya, seperti itu. Untuk tantangannya Bu selama ini dalam mengambil keputusan itu apa tantangannya? Tantangannya memang cukup banyak. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu kan kita banyak kepala yang berpikir. Jadi tidak semua itu sama cara berpikir kita. Jadi keputusan akhir yang diambil walaupun itu dalam bentuk forum, tetap ada beberapa orang yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan itu adalah tantangan. Sehingga apabila keputusan itu sudah berjalan, ada saja kritikan yang masuk karena merasa bahwa keputusan itu bukan dia tidak merasa bahwa itu keputusannya dia. Seperti itu ya, itu adalah tantangan. Nah, dalam penyelesaian umpamanya kasus ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau dalam penyelesaian kasus ini
atau mungkin langsung diselesaikan pada saat ada masalah? Iya. Jadi dalam penyelesaian masalah ada memang kasus-kasus tertentu yang harus cepat diselesaikan. Contoh baru-baru ini kasusnya Junardi, itu tidak bisa lagi kita tunda-tunda karena kita harus segera putuskan apakah lanjut atau tidak. Tapi ada juga beberapa kasus yang saya harus betul-betul pertimbangkan dengan matang resikonya. Contoh kasusnya Den Rumpa, itu tidak serta-merta begitu kita putuskan di rapat saya langsung bisa menyampaikan, tapi saya harus pertimbangkan dulu, saya harus pikirkan dulu, apalagi saya tahu persis permasalahannya itu kompleks di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi ada memang masalah tertentu yang perlu diselesaikan cepat, ada juga yang kita perlu pertimbangkan matang-matang. Ya, baik. Nah, dalam penyelesaian kasus dilema etika atau penggunaan modal ini, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah, jadi banyak yang membuat saya merasa sangat terbantu di dalam pengambilan keputusan, terutama dengan adanya CGP ini. Jadi kebetulan di sini kan ada 2 orang CGP, itu betul-betul sangat membantu di dalam melihat bagaimana sekolah ini bisa lebih baik ke depannya. Jadi di samping itu hampir semua teman-teman yang selama ini saya berikan kepercayaan untuk membantu menangani masalah-masalah yang ada di sekolah itu betul-betul bertanggung jawab. Nah, salah satunya itu seperti misalnya Wakasek Kurikulum yang menangani masalah guru yang suka terlambat dan sebagainya, Wakasek Kesiswaan yang menangani tentang masalah siswa, guru BK yang menangani masalah kasus-kasus yang terjadi. Alhamdulillah itu semua sangat membantu di dalam penyelesaian masalah di sekolah. Nah, itu adalah faktor yang mempermudah. Nah, kira-kira ada nggak faktor yang kadang mempersulit atau menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Jadi di dalam mengambil keputusan itu terkadang antara aturan sekolah dengan perasaan itu bertolak belakang. Tapi selaku pimpinan di sekolah ini terus terang saya memang harus mengutamakan aturan. Tapi di sisi lain karena saya ini adalah seorang wanita, naluri keibuan atau naluri kepedulian terhadap siswa itu seperti yang saya anggap sebagai anak sendiri itu mengalir dengan sendirinya, sehingga saya sering mengambil keputusan itu memadukan antara aturan dengan kepedulian itu dengan perasaan, walaupun ada beberapa guru yang tidak setuju yang seperti itu ya. Ada dilema. Iya, ada dilema di dalamnya. Ya, baik, luar biasa Bu. Pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika atau penggunaan modal. Nah, pertanyaan terakhir Bu Aji, nah kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu Aji petik dalam selama ini dalam menangani kasus dilema etika dan banyak pembelajarannya. Yang pertama itu adalah ujian kesabaran. Jadi dengan adanya tantangan-tantangan seperti itu, saya selalu merasa bahwa Allah ini kembali menguji saya, sehingga saya harus lebih banyak bersabar dan lebih banyak bersyukur. Karena dengan adanya masalah-masalah seperti itu, saya merasa bahwa oh ya, mungkin Allah melihat seberapa besar saya punya tanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan, yang harus saya pertanggungjawabkan. Tapi alhamdulillah karena di balik itu semua ada orang-orang yang bersedia untuk selalu membantu saya di dalam menghadapi permasalahan itu. Jadi sekecil apapun masalah itu, saya tidak pernah menganggap bahwa atau sebesar apapun masalah itu saya tidak terlalu membawa dia sampai membuat saya down. Tidak, tapi saya tetap semangat aja karena saya yakin di sekolah ini saya tidak sendiri. Banyak orang-orang yang peduli, malah ada yang bersedia pasang badan di belakang saya. Ya seperti itu. Jadi
banyak sekali hikmahnya yang perlu Yang luar biasa Bu wawancara kita pada pagi hari ini. Saya dari wawancara ini, dari audiens ini, saya juga banyak mengambil pelajaran dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dan Iya. itu juga menjadi pelajaran bagi kami ke depannya nanti dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilematika dan kedudukan moral. Iya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama. Saya sedikit mengganggu ini Bu. Ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap diberikan kesehatan, Amin. kembali pulih dan bisa melaksanakan Iya, amin, tugas. amin.